seru-seruan aja sebenarnya. Habis pengajian kan, setiap Selasa kan memang ada. Setiap Selasa memang ada majelis. Jadi ya udah seru-seruan. Kita habis majelis, kalau memang pas mau Agustusan kan, kalau pas di tanggal 17-nya kan pada nggak bisa. Gitu. Jadi ya sudah selesai majelis kita merayakan. Dan Umi pun juga ikut bersama murid-muridnya tadi Umi. Lo ada lomba apa aja tadi tuh? Ada lomba apa aja? Buat anak-anaknya lomba kelereng. Terus buat ibu-ibunya tadi ya lomba pecahin balon. Lomba ngerebutin kursi. Total peserta berapa sih Umi hari? Hah? Total pesertanya berapa sih? Banyak sih. Nanti yang terakhir lomba nyemplung di kolam, lomba bukan. Oh iya. Itu udah disiapin. Tapi mempersiapkan hadiahnya gitu-gitu gimana sih Umi surveinya? Umi sendiri. Hadiahnya sendiri kemarin. Apa aja tuh Umi? Iya, apa aja Umi? Ada deh. Tapi lumayan lah hadiahnya yang bermanfaat buat ibu-ibu. Oke. Tapi makna 17 Agustus sendiri buat Umi apa sih? Penyemangat ya. Maksudnya kita harus lebih semangat dalam menjalani kehidupan apapun itu. Terus semakin menjadi dikecilin dulu. Semakin jadi manusia yang bermanfaat lagi kan. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi cuma keren doang itu nggak cukup. Keren harus manfaat kan gitu. Nah untuk mungkin Umi sendiri bagaimana menjadi mungkin manfaat sebagai orang lain ini bagaimana sih dari diri Umi? Selain mungkin ya kan Umi seorang ustazah juga. Aduh, enggak, saya bukan ustazah. Ya, almarhum sih Uje pernah bilang, maksudnya dulu pengajian ini tuh dari 2007 udah dibentuk sama Uje. Tapi dulu namanya Taklim Uje. Kenapa Taklim Uje? Karena yang ngajar Uje langsung. Jadi taklimnya sama Uje. Tapi setelah seminggu sebelum meninggal, beliau berpesan sama saya, walaupun saya nggak tahu saat itu mau meninggal ya. Tapi seminggu sebelum meninggal tuh beliau bilang, nanti ada saya, nggak ada saya, majelis taklimnya harus ada. Gitu. Terus namanya ganti aja. Terus saya tanya, ganti apa? Ya namanya jangan Taklim Uje lagi, kata beliau gitu. Ganti apa? Ganti Fatimah Az-Zahra gitu. Terus saya tanya kenapa diganti? Kata dia, ya karena Uje-nya nggak ada lagi. Dia bilang gitu. Jangan bawa nama Uje lagi. Dia gitu. Bikin aja majlisnya Fatimah Az-Zahra. Supaya, kenapa Fatimah Az-Zahra kan nama putri Rasulullah. Supaya kalian tuh kamu termasuk saya, kamu tuh sama jamaahnya tuh supaya bisa mengikuti jalannya Sayyidah Fatimah. Itu sih pesannya beliau. Makanya sampai sekarang dari 2007 sampai sekarang majelisnya tetap ada. Walaupun mungkin dulu belum punya rumah, ngontrak ada majelis, ngontrak lagi ada majelis lagi. Berarti Umi melanjutkan amanat dari almarhum ya Umi. Oh anak-anak tadi ikut juga nggak Mi keseruan? Nggak ada ya? Abi lagi syuting, Adiba lagi pergi. Yang nomor 3 sekolah. Bilal lagi izin dari pondok karena dia giginya sakit jadi mau makan. Umi ada kabar bahagia nih tentang Adiba ya Umi. Doain aja udah. Seperti apa sih Umi kebahagiaannya Umi? Nah, pokoknya doain aja. Katanya Insya Allah. tapi katanya Abizar sampai belum rela kakaknya, maksudnya nanti akan dibawa sampai menangis, sempat menangis gitu Umi. Enggak lah. Abizar kan adiknya. Iya adiknya. Apa yang jadi pertimbangan Umi sebelum untuk menyetujui mungkin pasangan dari Adiba? Iya kalau sudah, maksud saya siapapun anak saya, walaupun termasuk Abi juga, kalau sudah menemukan pasangannya ya nggak usah lama-lama. Sudah jodoh itu kan yang harus disegerakan itu sunahnya itu satu menguburkan jenazah, dua pernikahan. Gitu. Nah, kalau memang anak saya sudah matang, bukan hanya dari finansial saja, tapi sifatnya ya sudah. Dan menurut Umi mungkin Egi sudah memenuhi semua kriteria itu. Doain aja deh. Insya Allah Ini kapan masih rencana kok. Udah ada perintilan Umi gitu yang mungkin harus diurus gedung atau catering. Doain aja lah, doain aja. Semoga baik satunya itu aja. Sudah menentukan tanggal belum? Enggak, belum. Tapi memberi nasihat kepada Adiba yang ingin gitu atau ada rencana ingin menikah tuh apa sih Umi? Biasanya yang Umi selalu kasih nanti ketika jadi istri harus apa? Iya, kalau sebagai seorang ibu, anak saya mau itu Adiba, mau
Abizar yang menikah, ya saya harus sebagai seorang ibu, sayanya harus kenceng banget pelanin dulu. Sebentar. 5 menit, 5 menit, iya. pelanin dulu 5 menit. Jadi saya sebagai orang tua satu-satunya, sebagai ibu dan sebagai ayah ya, kalaupun anak saya hatta itu Adiba, hatta itu Bilal, hatta itu Abi, kalau memang mereka sudah siap untuk menikah, saya harus menguatkan mentalnya mereka. Misalkan Abizar, dia mau nikah, kamu siap nggak sebagai menjadi seorang suami yang kelak kamu akan membimbing istri, dan istri kamu siap nggak untuk dibimbing? Itu yang harus dipersiapkan dulu, gitu kan? Karena saat si Abi duduk di depan ayah perempuannya kan otomatis saat ijab kabul tanggung jawab semua sama anak saya. Jadi kamu udah harus siap ya untuk membawa si anak ini dalam satu nakoda, dalam satu kapal. Kamu nakodanya, kamu siap nggak membawa itu dengan perjalanan yang cukup panjang, ibadah yang panjang kan pernikahan ya, yang segala sesuatu pasti nanti akan ada ujiannya. Nah, kamu siap nggak membimbing istrinya? Harus siap jadi imam, bukan siap finansial aja. Itu mah finansial mah urusan belakang. Karena kalau kita sudah memutuskan untuk sunnah menikah, maka Allah akan mudahin rezekinya. Dulu aku sama Uji juga nggak punya apa-apa lagi nikah, kan gitu. Tapi Allah bukakan rezeki setelah menikah. Nami, usia Adiba dan calon ya, itu kan sama-sama 23 tahun, dan termasuk mungkin muda. Nah, itu bagaimana? Nggak masalah, maksudnya dulu saya nikah juga umur 23 tahun, Ujinya umur 27. Umur itu tidak menjamin, guys. Kalau dengan keluarga Egi sendiri udah ada komunikasi atau omongan, pertemuan gitu, Mi? Gimana ya? Ya pokoknya doain aja insya Allah segala sesuatunya. Kalau jodoh kan pasti dipermudah sama Allah ya. Oke. Tapi Umi ada pesan juga nggak sih untuk mungkin Ujangan. pesan bukan untuk Adiba saja tapi untuk Eginya Sendiri juga. Ya pokoknya ya buat semuanya ya, bukan hanya buat anak saya, tapi buat calonnya juga, buat Abizar ya, kelak dia juga mungkin mau menikah juga insya Allah. Kalaupun sudah menemukan jodohnya ya menikah itu kan menyempurnakan ibadah, jadi beribadahlah dengan baik kan gitu, supaya Allah tuh mendatangkan keridhaan. Tapi kan yang kita ketahui Egi kan sibuk dengan sepak bolanya gitu Iya. ya. Nanti Adiba akan dibawa juga apa gimana? Alam itu nanti mereka berdua aja yang tahu, aku nggak tahu. Tapi Umi support selalu ya, Mi ya. Ya buat anak-anak saya support semuanya. Oke? Nami, prinsip Umi sebagai orang tua melihat anak yang akan menikah nih Umi, apalagi akan jadi suami istri, apakah pernah terpikir mungkin ikut campurnya ya sudah tidak ada lagi, semuanya berdua saja? Saya tidak pernah mau ikut campur urusan rumah tangga anak-anak. Bahkan saat anak saya sudah menikah pun, baik itu Abi, Adiba, anak saya harus keluar dari rumah saya. Maksudnya di sini bukan saya ngusir ya, bukan. Itu juga rumahnya mereka. Tapi saya lebih kepada menjaga menantu cemburu sama mertua, kan gitu. Nah, jadi menjaga konflik saja. Jadi monggo silakan, kamu persiapkan, mau ngontrak dulu nggak masalah. Tapi yang penting udah jangan di rumah orang tua. Ya, mau kontrak kecil pun juga nggak masalah. Jadi kalau rindu tinggal datang kan gitu. Karena itu untuk menjaga konflik. Walaupun kita juga mau ada konflik ya. Maksudnya seorang ibu harus mengerti posisi anaknya. Jangan hanya ibu minta dimengerti. Jadi untuk menghindarkan konflik, menghindarkan menantu cemburu sama mertua itu lebih baik seperti itu. Saya juga ingetin Abizar karena Abizar anak laki-laki. Anak laki-laki biasanya tuh lebih condong ke sama ibunya bakti. Nah, saya nggak mau membuat menantu saya cemburu kelak. Tapi sudah punya rumah sendiri belum? Siapa? Adiba dan suami. Saya nggak tahu ya. Umi sedikit ya soal Oklin. Abizar juga dijodoh-jodohkan ya, Mi, dengan Nazira. Enggak, bukan Nazira teman. Temenan aja, Mi. Netizen aja ngejodohin. Enggak lah, mereka teman. Tapi Abizar udah ada omongan untuk mau menuju ke pernikahan juga belum? Belum ya. Abizar lagi sibuk itu syuting, siapin film selanjutnya. Film horor. Umi ya soal Oklin itu gimana sih Umi melihatnya? Miris nggak sih Umi? Ya, soal si Oklin tersebut ya pasti miris ya, pasti miris. Saya sebagai pendakwah bukan berarti saya jauh lebih baik dari Oklin, tidak. Iya. Tidak.
mungkin dalam hal ibadah bisa jadi Oklin jauh lebih baik dari saya. Bukan berarti saya pakaian seperti ini saya jauh lebih baik, tidak. Tapi di sini sesuatu saya tidak boleh membenci orangnya, enggak. Saya nggak boleh benci Oklinnya, tidak. Tapi saya tidak suka benci dengan apa yang dilakukan. Karena apa? Kan saya seorang ibu. Banyak sekali ibu-ibu yang mempunyai anak, dan ini sosial media itu mudah sekali diakses siapapun. Anak kecil pun juga sekarang bisa mencari ngetik mana yang viral, diketik keluar. Kan itu sebuah tontonan yang tidak bisa menjadi tuntunan, ya kan gitu. Kalau memang kita menggunakan sosial media, ya jadikan sosial media kita itu edukasi buat orang lain, tontonan yang bisa menjadi tuntunan, yang bisa kita contoh dengan hal baik. Karena kan sekarang bagaimana ngelihat generasi anak-anak muda kita, mempersiapkan anak-anak kecil kita yang kelak kalau tontonannya hanya seperti itu gitu. Oke, terakhir Umi, tapi dia sudah dilaporkan nih. Gimana menurut Umi? Ya mungkin Itu melaporkan berwajib. itu gini, kalau misalkan ada yang melaporkan, termasuk misalkan saya melaporkan, itu bukan untuk memenjarakan, itu tidak. Sebenarnya kalau misalkan cuma kita yang memanggil dia, mungkin kita tidak punya power dan mungkin dia juga nggak mau. Tapi kalau yang memanggil pihak kepolisian, yuk kita duduk sama-sama, apa sih tujuannya? Bukan untuk memenjarakan, bukan, tapi untuk berdialog gitu loh. Yang sudah dilakukan ini menjadi contoh nggak sih, bisa menjadi contoh yang baik nggak buat anak-anak gitu. Itu aja. Kalau misalkan akhirnya ada penyesalan, maaf ya sudah selesai kan gitu. Oke. Dan Umi sedikit dong Umi soal sosoknya Egy sendiri di mata Umi seperti apa? Pokoknya baik aja udah. Egy yang saya kenal baik, soleh, ya rajin sholat, udah gitu. Anaknya santun, sopan, smart. Insya Allah dalam tahun ini apa kapan nih? Ada ya. Spill dikit tuh. Bismillah lah, doain aja Oh, ya. enggak. Terima kasih.